Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagian lanjutan dari konsep pewarisan sifat kuantitatif setelah sebelumnya kita membahas tentang nilai genotipa, kemudian nilai tengah populasi, pengaruh rata-rata gen, efek substitusi gen, nilai pemuliaan, dan simpangan dominan. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang ragam genetik atau genetic variance atau variansi genetik. Jadi dalam istilah kita variance yang dalam bahasa Inggrisnya itu disebut variance, VARIANCE, kemudian diadopsi menjadi variansi. Ada yang mengadopsinya menjadi variansi, ada yang menyebutnya variansi dan ragam. Variansi itu bahasa Inggrisnya variance, pakai CE terakhirnya ya. Nah, kemudian variansi, karena CE itu variansi, nah kira-kira variansi. Nah, ada yang menyebutnya ragam, tidak menggunakan istilah varians seperti itu. Tapi itu merujuk hal yang sama. Nah, ragam adalah ukuran atau magnitude dari keragaman. Jadi keragaman itu bisa diukur besarnya. Seberapa besar keragamannya. Nah, itu diukur dengan unit namanya, dengan istilah namanya ragam. Dan unitnya adalah unit kuadrat dari unit asli suatu peubah. Kalau misalnya produksi susu kilogram, maka unit ragam produksi susu adalah kilogram kuadrat. Nah, kalau kita akar dari ragam, akar kuadrat dari ragam itu menjadi simpang baku atau standar deviasi. Standard deviation. Oke, kita menggunakan untuk mengenali ragam ini, memahami ragam ini, kita menggunakan fungsi P sama dengan G plus E. Rumus P sama dengan G plus E ini rumus yang kita pakai selama ini dan sejauh ini juga tidak bermasalah. Artinya valid sejauh ini untuk kita pahami. Jadi fenotipa yang kita amati itu adalah hasil kerja antara dua komponen, yaitu komponen G, yaitu genetik atau genotipa, kemudian E atau environment atau tempat lain menyebutnya residual, atau sebetulnya inilah komponen non genetik. Ini genetik dan non genetik. Semua komponen yang non genetik masuk ke dalam E ini. Oke. Nah, jadi setiap individu kalau kita punya 100, saya ilustrasikan 100 individu, maka P1 sama dengan G1 plus E1. Yang munculnya P1 angkanya itu berapa? Misalnya 3000 liter, 3000 kilogram produksi susu, itu berapa kontribusi genetiknya, nilai genetiknya kalau kita bisa ukur. Nah, kemudian sisanya adalah nilai environment-nya atau nilai residualnya. Misalnya ini 2900. Nah, di sini 100, maka muncul di sini 1000. Nah, P2 demikian juga punya nilai sendiri, punya G sendiri, dan punya nilai E, dan seterusnya sampai 100. Nah, kalau kita punya populasi yang 100 itu, maka kita punya ukuran penyebarannya atau ukuran keragamannya. Bagaimana data itu menyebar. Pada pelajaran statistik, kalian sudah mengenal tentang ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Nah, ini ragam ini adalah ukuran penyebaran. Kalau kita punya populasi, maka kita bisa ukur ragamnya, yaitu kalau kita mengamati namanya fenotipa atau fenotipik, kita maka memiliki VP, variansi atau ragam fenotipa atau fenotipik. Nah, demikian juga genetik, karena genetiknya berbeda-beda, maka punya ragam juga, disebutnya ragam genetik. Kemudian VE, ragam environment, ragam yang non genetik itu, komponen yang non genetik juga punya ragam. Nah, jika genotipa dan lingkungan tidak berinteraksi, jadi G dan E tidak berinteraksi karena pada banyak fenomena G dan E itu berinteraksi. Jadi rumusnya bukan sederhana seperti ini. P sama dengan G plus E di sini ya, maaf. VP sama dengan VG plus VE. Di sini tidak ada interaksi. Kalau ada interaksi di sini ada kovariansi atau peragam atau ragam bersama antara G dan E. Yang nilainya kalau di sini VP sama dengan VG plus VE, maka di sini adalah minus 2 kali kovarians G dan E.
Oke, nanti belajar lagi di statistika. Nah, jika tidak ada ini, jika genotipa dan lingkungan tidak berinteraksi, maka tidak ada VE. Maka kemudian kita bisa pecah G ini, nilai G ini. Nilai G ini sebelumnya kita sudah mengenal pada saat pembahasan dominans. Kita berasumsi atau mengasumsikan tidak ada epistasis karena kita hanya menggunakan konsep pendekatan lokus tunggal. Nah, di sini kalau kita tidak membatasi itu, maka nilai G itu ada komponen A, yaitu nilai pemuliaan atau aditif, nilai dominans atau D, dan I, yaitu ini adalah epistasis. Jadi D dan I ini adalah nilai interaksi gen sebetulnya, kerja interaksi gen. D ini interaksi gen dalam lokus yang sama, bagaimana A1 itu terhadap A2, ya, apakah ada efek dominansi, nah ini di sini. Nah, yang I ini adalah interaksi antar lokus. Kalau ada dua lokus A dan B misalnya, bagaimana A1 kalau ketemu dengan B1, bagaimana A1 ketemu B2 dan sebagainya. Ini adalah interaksi antar lokus. Nah, kalau tidak ada, maka kemudian disederhanakan, dihilangkan, maka G sama dengan A plus D. Nah, ragamnya pun menjadi sederhana, yaitu VG sama dengan VA plus VD. Demikian. Jadi ini tidak terlalu banyak yang kalian perlu pahami. Oke, kemudian ini slide terakhir tentang ragam. Tidak banyak yang nanti kalian baca lagi, boleh kalau tertarik tentang ragam genetik. Jadi intinya bahwa ragam genetik itu bisa kita pecah komponennya menjadi ragam yang disebut dengan genetik aditif atau nilai pemuliaan, ragam nilai pemuliaan, dan ragam nilai dominan, ragam dominan. VD, VA, ragam nilai pemuliaan, V aditif, ragam aditif, dan VD, varians dominans. Nah, untuk memahami ke sini, ini kita menggunakan tabel yang mirip dengan tabel-tabel sebelumnya. Ada genotipa, frekuensi, dan nilai. Nah, di sini cuma dimunculkan karena kita sedang memecah G itu menjadi A, nilai pemuliaan, dan D. Nah, kita pecah. Masing-masing nilainya seperti yang pada slide sebelumnya. Nilainya tidak berubah. Nah, kalau kita kemarin mencari nilai tengah itu hasil jumlah antara frekuensi dan nilai, frekuensi dan nilai kita jumlah, itu adalah nilai tengah. Maka pada saat kita membahas ragam adiktif ini, diperoleh dari hasil kali antara frekuensi dengan kuadrat nilai. Jadi frekuensi kali kuadrat nilai, ini di sini frekuensi kali kuadrat nilai, ini frekuensi kali kuadrat nilai di sini. Kemudian di sini frekuensi kalikan kuadrat nilai di sini. Nah, ini adalah kita sedang menghitung ragam genetik aditif atau variansi aditif VA. Yang kalau disederhanakan yang panjang ini menjadi 2PQ alfa kuadrat. Tidak usah diingat. Karena kalian pasti akan lupa. Nah, demikian juga pada nilai simpangan dominan. Frekuensi kali kuadrat nilai, frekuensi kali kuadrat nilainya, ditambah frekuensi kali kuadrat nilainya, ini. Kemudian ditambah frekuensi kali kuadrat nilainya, ini. Itu adalah ragam dominan. Nilainya seperti ini, juga tidak perlu diingat. Cuman perlu dilihat bahwa saat kita membahas tentang dominans, apakah nilai dominans atau ragam dominans, di sini ada selalu muncul D. Nah, ini artinya nilainya dia dipengaruhi oleh nilai D. Apakah ada tidak nilai D-nya? Ketika bicara derajat dominasi D per A, nah di situ ada D. Ada nilai D-nya apa tidak? Kalau 0 ya 0, berarti tidak ada nilainya. Atau ada nilainya, bukan 0, berarti punya nilai. Demikian juga di sini. Ragam dominan ini kalau semuanya adalah aditif, tidak ada efek tadi yang A1 terhadap A2 itu antar alil dalam lokus itu, maka di sini menjadi 0 karena tidak ada D-nya. Di sini nilai D-nya sama dengan 0. Oke. Nah, ragam genetik aditif sama dengan 2PG alfa kuadrat ditambah 4P kuadrat Q kuadrat D kuadrat. Ragam genetik aditif, ragam genetik dominan, ragam simpangan dominan. Oke, demikian ya, tidak terlalu sulit. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa kalau yang belum subscribe dulu nanti supaya tahu ada notifikasi kalau ada video yang baru, video yang bermanfaat barangkali. Terima kasih, sampai ketemu lagi.
Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.